Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Resmi cabut dari Swansea City. Nathan Choi Aon kini malah sibuk jadi model dan pamer bisnis baju. Netizen, main bola kapan? Kesempatan emas buat hoki Caraka. Usai dicoret, kini balik lagi ke Timnas U23 dan langsung beri pesan penuh harapan. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Nathan Choi Aon resmi mengakhiri kerjasamanya dengan klub Inggris, Swansea City. Keputusan itu disepakati kedua pihak secara mutual, padahal kontrak sang pemain baru akan habis pada tahun 2026. Pengumuman ini tentu cukup mengejutkan publik, apalagi mengingat Nathan merupakan salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang masih muda dan punya potensi. Nathan Choi Aon telah meninggalkan klub setelah terjadi pemutusan kontrak secara mutual. Begitu pernyataan resmi Swansea City yang dirilis ke publik. Kepergian Nathan dari Swansea sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak lama. Selama berseragam klub asal Wales tersebut, pemain berusia 23 tahun itu sangat minim mendapat menit bermain. Ia hanya tampil sebanyak 3 kali di semua ajang selama berseragam The Swans. Bahkan sejak kembali dari peminjamannya ke SC Heerenveen, Nathan justru semakin sulit mendapat tempat. Kini dengan status tanpa klub, masa depan Nathan di lapangan hijau jadi tanda tanya besar. Belum ada kabar kemana ia akan berlabuh selanjutnya. Apakah tetap di Eropa, kembali ke Belanda, atau mungkin akan menyusul jejak beberapa pemain diaspora lainnya yang memutuskan bermain di Asia, termasuk Indonesia. Namun yang lebih mengejutkan, saat publik masih menanti kabar klub baru Nathan, ia justru muncul dengan kesibukan baru di luar lapangan. Ya, Nathan tampaknya memilih untuk memfokuskan sementara waktunya dalam dunia fashion dan modeling. Melalui akun Instagram pribadinya, Nathan terlihat aktif mempromosikan produk dari brand miliknya sendiri. Dalam unggahan terbarunya, ia tampil stylish mengenakan koleksi baju yang didesain dan dijualnya sendiri. Bahkan bukan hanya sebagai pemilik brand, Nathan juga menjadi model dari produk-produknya itu. Ia berpose profesional dengan berbagai latar yang menunjukkan bahwa ia kini benar-benar terjun ke bisnis fashion secara serius. Sebenarnya, ini bukan hal yang baru. Nathan Choi Aon sudah lama diketahui memiliki brand fashion pribadi. Namun sejak dirinya kini tidak terikat klub manapun, promosi terhadap bisnis bajunya semakin intens. Ia memanfaatkan momentum bebas kontrak untuk menggencarkan citra barunya, bukan hanya sebagai pesepak bola, tapi juga sebagai entrepreneur muda yang punya gaya dan visi. Seperti biasa, dunia maya pun langsung bereaksi. Kolom komentarnya dibanjiri berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menyindir. Beberapa netizen menyambut positif langkah Nathan ini. Mereka memuji gayanya yang keren dan kemampuannya melihat peluang bisnis di luar sepak bola. Bagus iklannya, keren, tulis salah satu pengguna Instagram yang tampaknya mengagumi gaya fashion Nathan. Semoga beruntung Nathan. Komentar lainnya yang memberikan dukungan moral. Namun tak sedikit pula yang memberikan kritik. Mereka menyayangkan fokus Nathan yang kini justru seolah menjauh dari sepak bola. Banyakin main bola, jangan iklan doang. Di klub nggak main-main, sindir salah satu netizen. Reaksi semacam ini menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap Nathan masih tinggi. Ia datang ke Indonesia sebagai pemain naturalisasi dengan potensi besar. Fisik mumpuni, pengalaman Eropa, serta usia yang masih muda membuat publik berharap ia bisa menjadi pilar timnas Garuda untuk waktu lama. Tapi dengan jarangnya bermain di klub, dan kini fokus ke fashion, kekhawatiran publik soal komitmennya pun mulai bermunculan. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan memiliki bisnis sampingan, apalagi untuk masa depan. Namun dalam dunia sepak bola profesional, ritme dan performa sangat ditentukan oleh jam terbang dan konsistensi bermain. Nathan Choi Aon tentu tidak bisa hanya bergantung pada nama besarnya sebagai pemain timnas tanpa membuktikan kualitas di level klub. Di sisi lain, ini juga menjadi tantangan besar bagi PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Bagaimana menjaga semangat dan performa pemain naturalisasi agar tidak hanya bersinar di awal, lalu meredup karena kurangnya jam bermain? Nathan adalah contoh nyata bahwa adaptasi pemain diaspora di Eropa pun tidak selalu mulus. Kesempatan emas buat hoki Caraka. Usai dicoret, kini balik lagi ke Timnas U23 dan langsung beri pesan penuh harapan. Hoki Caraka kembali.
Setelah sempat absen dari radar timnas Indonesia, striker muda PSS Sleman ini akhirnya dipanggil kembali oleh pelatih anyar Gerald van den Burg untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Sebuah kesempatan kedua yang tak bisa disia-siakan, apalagi bagi pemain yang sebelumnya sempat diragukan performanya. Nama Hoki memang sempat meredup. Dari yang awalnya jadi salah satu andalan timnas kelompok umur, penampilannya di Liga 1 belakangan justru kurang menggigit. Menurunnya produktivitas di PSS Sleman membuat publik sempat mempertanyakan apakah Hoki masih pantas berada di skuad Garuda Muda. Tapi semua keraguan itu kini harus ia jawab dengan aksi nyata. Masuknya nama Hoki dalam daftar 28 pemain yang mengikuti pemusatan latihan timnas U23 jelas jadi sinyal positif. Artinya, pelatih van den Burg masih melihat potensi besar dalam diri sang striker. Kini tinggal bagaimana Hoki memanfaatkan momentum tersebut, menjawab kepercayaan pelatih, dan membungkam semua kritik dengan performa. Dalam sebuah kesempatan, Hoki Caraka memberikan respons tulus soal pemanggilan ini. Ia tak menampik bahwa performanya sempat menurun, tapi ia percaya proses dan ingin menunjukkan bahwa dirinya masih punya semangat juang untuk negara. Saya tahu belum maksimal di klub, tapi saya berterima kasih atas kepercayaan ini. Saya akan berjuang keras, karena membela Indonesia bukan hal yang bisa dianggap biasa, ujarnya. Hoki juga menyampaikan harapan dan niatnya selama menjalani pemusatan latihan. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya ingin bantu tim, cetak gol, dan bikin bangga semua yang sudah percaya. Ini soal pembuktian dan harga diri sebagai pemain muda Indonesia, tambahnya dengan penuh semangat. Pernyataan itu tentu menjadi refleksi dari tekad baru Hoki. Ia sadar, persaingan di lini depan timnas U23 tidak mudah. Nama-nama seperti Ramadan Sananta atau Jens Raven jadi ancaman nyata. Tapi dalam sepak bola, mental dan kerja keras adalah segalanya. Dan Hoki tampaknya datang ke TC kali ini dengan semangat yang benar-benar berbeda. Dukungan pun datang dari berbagai pihak. Salah satunya dari rekan setimnya di PSS Sleman, striker asal Brasil, Gustavo Tocantins. Lewat Instagram, Tocantins menuliskan pesan singkat namun penuh makna di kolom komentar unggahan Timnas Indonesia. Ayo bro, selamat menikmati. Sebuah dukungan yang menunjukkan bahwa perjalanan Hoki di level profesional masih terus dipantau dan disemangati, bahkan oleh rekan setimnya sendiri. Selain Hoki, pelatih Gerald van den Burg juga memberikan kejutan dengan memanggil sejumlah nama baru. Dominikus Dion, misalnya, yang tampil mengesankan di akhir musim bersama PSS Sleman meski timnya harus terdegradasi ke Liga 2. Nama-nama segar ini menjadi bukti bahwa van den Burg sedang mencari pemain dengan potensi, bukan hanya popularitas. Namun, meski wajah-wajah baru bermunculan, kembalinya Hoki Caraka justru menjadi salah satu sorotan terbesar. Ini bukan hanya tentang pemanggilan pemain, tapi juga tentang cerita mental dan ketangguhan seorang atlet muda Indonesia yang tak menyerah meski pernah dijatuhkan. Hoki punya catatan panjang bersama timnas sejak usia muda. Ia pernah menjadi andalan di Piala AFF U19, SEA Games, hingga laga-laga kualifikasi. Gol-gol penting pernah ia ciptakan, selebrasi penuh semangat pernah ia tunjukkan, dan kini semua itu ditantang kembali. Apakah ia masih punya taji? Turnamen Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia menjadi ujian pertama. Timnas tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jika ingin lolos ke semifinal, Garuda Muda tak boleh terpeleset sedikit pun. Setiap laga adalah final, dan disinilah peran striker seperti Hoki akan sangat vital. Bukan hanya soal cetak gol, tapi bagaimana memimpin lini depan, membuka ruang, dan memberikan tekanan ke pertahanan lawan. Dan jika Hoki mampu menjawab tantangan ini, maka bukan tidak mungkin karir internasionalnya bisa kembali bersinar, bahkan lebih cerah dari sebelumnya. Dunia sepak bola selalu penuh kejutan. Pemain yang sempat terpinggirkan bisa jadi pahlawan. Mereka yang diragukan bisa jadi penentu kemenangan. Dan kini Hoki Caraka punya panggung itu sekali lagi. Kini tinggal bagaimana ia mengukir kisah kebangkitan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata di lapangan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.